Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sipa Pramudita Fadilah, SST MKM, selaku dosen pengampu Statistika Ekonomi Inferensial. Di sini saya Nabila Nurhayati Fadilah selaku moderator pada presentasi kelompok 3 kelas MN21F kali ini. Di sini kami menganalisis dengan tema yang berjudul pengaruh harga telur ayam dan pendapatan terhadap permintaan telur ayam di Kabupaten Bandung Pasar Kiara Condong pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Nah, sebelum lanjut, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Fani Bahari, kemudian ada Natalia, ada saya sendiri Nabila Nurhayati Fadilah, kemudian ada Nur Halimah, dan yang terakhir ada Seva Prasetyo. Berikut adalah data harga dan pendapatan terhadap permintaan telur ayam. Di sini saya akan membacakan yang pertama aja ya. Yang pertama ini ada SX1 yaitu 30.000, 250.000 per kilo. Kemudian ada X2-nya ada 20 juta per bulan. Kemudian ada Y-nya 10 kg per bulan, dan ada X1 dikali Y atau Y dikali X1 yaitu 302.500. Kemudian ada X2 dikali Y atau Y dikali X2 yaitu 200. Kemudian ada X1 kuadratnya yaitu 915.062.500. Kemudian ada X2 kuadratnya yaitu 400. Kemudian ada X1 dikali X2-nya yaitu 605.000. Kemudian ada Y kuadratnya yaitu 100. Dan data selanjutnya kalian bisa lihat sendiri. Ini datanya. Nah, sebelum kita lanjut menganalisis, di sini tuh nanti kita akan menganalisis menggunakan dua hubungan, yaitu hubungan parsial dan hubungan simultan. Di hubungan parsial ini ada tiga pengaruh atau tiga yang dipengaruhi gitu ya, yang mempengaruhi gitu. Yang pertama ini ada pengaruh X1 terhadap Y, kemudian ada pengaruh X2 terhadap Y, kemudian ada pengaruh X1 terhadap X2. Dan di hubungan simultan ini dipengaruhinya oleh satu aja, oleh Y, yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, mungkin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan simultan. Untuk 1A, yaitu regresi. Untuk mencari A dengan rumus, N dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y, A-nya itu memperoleh hasil minus 9,600,750. Selanjutnya untuk B dengan rumus N dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 yang dikuadratkan memperoleh hasil 10,205. Selanjutnya untuk yang C dengan rumus N dikali sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 memperoleh hasil 4,902,750. Selanjutnya untuk rumus D yaitu N dikali sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y memperoleh hasil minus 18,305. Selanjutnya untuk mencari E dengan rumus N dikali sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 yang dikuadratkan memperoleh hasil 3,025,312,500. Untuk mencari F dengan rumus EB dikurangi C kuadrat dan memperoleh hasil F-nya yaitu 6,836356,500,000. Baik, selanjutnya untuk mencari A, terlebih dahulu kita mencari B1-nya dengan rumus A kali B dikurangi C kali D dibagi F. B1-nya memperoleh hasil minus 0,001204. Untuk mencari B2-nya dengan rumus
D kali E dikurangi A kali C dibagi F. B2-nya menghasilkan minus 1,215. Ya, selanjutnya adalah A dengan rumus sigma Y dikurangi B1 dikali sigma X1 dikurangi B2 dikali sigma X2 dibagi N dengan hasil 69,611. Selanjutnya Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2, Y-nya sama dengan 69,611 dikurangi 0,001204 X1 dikurangi 1,215 X2. 2A, koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut dan memperoleh hasil R2-nya yaitu 0,947, lalu kita persenkan menjadi 94,7%. Kesimpulannya, jadi harga telur ayam dan pendapatan mempengaruhi permintaan sebesar 94,7%, sedangkan sisanya 53%-nya itu dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. 3A, koefisien korelasi dengan rumus sebagai berikut. R-nya adalah 0,9731395. Kesimpulannya, jadi korelasi antara harga telur ayam dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif kuat. Artinya, jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan telur ayam pun akan naik. Seperti ini korelasinya, koefisien korelasinya. B. Hubungan parsial. 1B. Regresi. A dengan rumus N dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y memperoleh hasil A-nya minus 9,600,750. Untuk mencari B dengan rumus N dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 yang dikuadratkan memperoleh hasil 10,205. Untuk mencari C dengan rumus N dikali sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 memperoleh hasil 4,902,750. Selanjutnya untuk mencari D dengan rumus N dikali sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y dengan hasil minus 18,305. Untuk mencari E dengan rumus N dikali sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 yang dikuadratkan, E-nya memperoleh hasil 3,025,312,500. Untuk mencari F yaitu EB dikurangi C kuadrat. Dan F-nya itu memperoleh hasil 6,836,356,500,000. Selanjutnya B. Hubungan parsial. 1B. Regresi. Yang rumusnya B1 sama dengan AB dikurang CD dibagi F. Yang hasilnya minus 0,001204. Dan B2 sama dengan DE dikurang AC dibagi F. Yang memiliki hasil minus 1,215. Dan A rumusnya sama dengan sigma Y dikurang B1 sigma X1 dikurang B2 sigma X2 dibagi N yang memiliki hasil 69,611. Dan ada rumus Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Yang hasil Y sama dengan 69,611 dikurang 0,001204 X1
dikurang 1,215 X2. Nah. Lanjutnya 2B, koefisien korelasi. Rumusnya RYX1 sama dengan N sigma YX1 dikurang sigma Y kali sigma X1 dibagi akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan dikali N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 yang dikuadratkan yang memiliki hasil 0,924 yang dimana hasilnya adalah korelasi positif kuat. Hasil dan kesimpulan. Nah, dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R sebesar 0,924. Artinya harga telur ayam variabel X1 terhadap permintaan variabel Y sebesar 92,4%, sedangkan sisanya sebesar 7,6%. Harga telur ayam dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. B2B koefisien korelasi yang R X YX2 sama dengan N sigma YX2 dikurang sigma Y kali sigma X2 dibagi akar N sigma Y kuadrat minus dikurang sigma Y yang dikuadratkan dikali N sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 yang dikuadratkan yang memiliki hasil 0,959 yang memiliki hasil korelasi positif kuat. Hasil dan kesimpulan dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R sebesar 0,959. Artinya pendapatan variabel X2 terhadap permintaan variabel Y sebesar 95,9, sedangkan sisanya sebesar 4,1%. Harga telur ayam dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Ada rumus koefisien korelasi R X1 X2 sama dengan N sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 dibagi akar N sigma X1 kuadrat dikurang X1 yang dikuadratkan dikali N sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 yang dikuadratkan yang memiliki hasil 0,882 yaitu menjadi korelasi positif kuat. Hasil dan kesimpulan dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R sebesar 0,882. Artinya harga telur ayam variabel X1 dan pendapatan variabel X2 terhadap permintaan variabel Y sebesar 88,2%, sedangkan sisanya sebesar 11,8%. Harga telur ayam dan pendapatan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. (3B) koefisien determinasi. R2 rumusnya R2 sama dengan N A di A kali sigma Y tambah B1 kali sigma YX1 ditambah B2 kali sigma YX2 dikurang sigma Y yang dikuadratkan dibagi N sigma Y2 dikurang sigma Y yang dikuadratkan yang memiliki hasil R2 sama dengan 0,947 sama dengan dipersingkat 94,7%.
Kesimpulan, jadi harga telur ayam dan pendapatan mempengaruhi permintaan sebesar 94,7%, sedangkan sisanya 5,3%-nya itu dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Baik, berikutlah hasil output SPSS dari kelompok kami. Yang pertama, ada persamaan regresi linear berganda. Yang dimana persamaannya itu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Dan jika ada beberapa variabel, maka seterusnya bisa ditambahkan. Dari hasil SPSS kami, berdasarkan output di atas, model regresi linear bergandanya sebagai berikut. Y sama dengan 69.611 ditambah min 1204 X 1 ditambah min 1215 X 2. Nah, untuk penjelasannya, membuat persamaan tersebut, pada kolom B dia unstandardized coefficient, di mana hasilnya adalah A merupakan angka konstan pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar 69.611 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa permintaan variabel Y akan bernilai 69.611 apabila variabel harga atau variabel X1 dan pendapatan variabel X2 bernilai 0. B yang merupakan angka konstan regresi variabel harga dan pendapatan pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, variabel harga memiliki koefisiensi regresi sebesar min 1204. Nilai koefisiensi regresi negatif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu nilai variabel fungsi manajemen dengan asumsi variabel lain tetap, maka kinerja tenaga kependidikan akan menurun sebesar minus 1004. Dalam penelitian ini, variabel pendapatan memiliki koefisiensi regresi sebesar minus 1015. Nilai koefisiensi regresi negatif menunjukkan jika setiap kenaikan satuan variabel gaya kepemimpinan dengan asumsi variabel lain tetap, maka kinerja tenaga pendidikan akan menurun sebesar minus 1215. Uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis pada hubungan parsial. Nah, di sini dari sigma harga dan pendapatan mendapat hasil kesimpulan yang X1-nya dengan membandingkan nilai sigma p-value dengan alpanya 0,005 memperoleh nilai signifikannya yaitu 0,001, yang artinya berpengaruh karena nilai signifikansi alfanya tidak lebih dari 0,05 kurang dari 0,05. Jadi harga telur ayam X1 berpengaruh terhadap permintaan telur ayam atau variabel Y. Yang kedua, hasil dari keputusan uji hipotesis X2 yang dimana itu pendapatan dengan membandingkan nilai sigma p-value dengan alpha 0,05 memperoleh nilai signifikannya yaitu 0,0005, yang artinya berpengaruh karena nilai signifikansi kurang dari alpha 0,05. Jadi pendapatan X2 berpengaruh terhadap permintaan telur ayam Y. Berikutnya, pengujian membandingkan dengan nilai T hitung dengan T tabel. Berikut ini cara yang digunakan dalam mencari T tabel.
Dan ini keputusan uji hipotesisnya. Yang mendapatkan kesimpulan dari kelompok kami yang pertama itu pada variabel harga dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel memperoleh nilai T hitung minus 3.715 dan T tabelnya 2,0841 yang artinya tidak berpengaruh karena nilai T hitung tidak lebih besar dari T tabel. Jadi harga telur ayam X1 tidak berpengaruh terhadap permintaan telur ayam Y. Hasil dari keputusan uji hipotesis atau uji T pada variabel pendapatan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel memperoleh nilai T hitungnya minus 6.887 dan T tabelnya 2. Sama aja kayak tadi 2,04841 yang artinya tidak berpengaruh karena nilai T hitungnya tidak lebih besar dari T tabel. Jadi X2 pendapatan, jadi variabel X2 yaitu pendapatan tidak berpengaruh terhadap permintaan telur ayam yang variabelnya Y. Baik, selanjutnya yaitu B, pengujian hipotesis hubungan simultan. Dengan membandingkan nilai sig p-value dengan alfanya yaitu 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai signifikan berpengaruh jika nilai signifikansinya kurang dari alfa 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikansinya lebih dari alfa atau 0,05. Nah, didapat hasil signifikansinya yaitu 0,0005. Jadi, hasil dan kesimpulannya yaitu pada pengujian hipotesis hubungan simultan dengan membandingkan nilai sig p-value dengan alfa 0,05, hasil signifikansinya yaitu 0,0005 yang artinya berpengaruh karena nilai signifikansinya kurang dari alfa atau 0,05. Selanjutnya yaitu membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Didapat F hitungnya yaitu 240,229. Nah, kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F berpengaruh jika nilai F hitung lebih dari sama dengan F tabel. Tidak berpengaruh jika nilai F hitung kurang dari F tabel. Nah, cara mencari F tabelnya yaitu dengan cara mencari DB pembilang, DB penyebut. Pertama, DB pembilang. Rumusnya K dikurangi 1. K-nya itu 3 karena ada 3 variabel. Dikurangi 1 jadi hasilnya 2. DB penyebutnya yaitu N dikurangi K. N-nya datanya ada 30 dikurangi K. K-nya 3. Jadi hasilnya 27. Jadi F tabelnya didapat 3,35. Nah, hasil dan kesimpulannya yaitu jadi uji hipotesis atau uji F dengan membandingkan nilai F hitung yaitu didapat 240,229 dengan F tabelnya yaitu didapat 3,35 yang artinya berpengaruh karena nilai F hitung lebih dari sama dengan F tabel. Nah, selanjutnya yaitu analisis koefisien korelasi. Didapat R-nya yaitu 0,973 yang artinya besar kekuatan korelasi atau hubungannya yaitu korelasi positif kuat. Dan arah korelasi atau hubungannya yaitu positif. Hasil dan kesimpulannya, jadi besar kekuatan korelasi atau hubungannya yaitu korelasi positif kuat karena berada di antara korelasi positif sedang dan korelasi positif sempurna. Sedangkan arah korelasi atau hubungannya yaitu positif karena kenaikan satu variabel diikuti variabel lain. Atau jika X1-nya naik dan X2-nya naik, maka Y-nya juga naik. Jika X1-nya turun dan X2-nya turun, maka Y-nya juga turun. Nah, selanjutnya analisis koefisien determinasi. Didapat R2-nya yaitu 0,947. Hasil dan kesimpulannya yaitu dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R2-nya atau R2-nya itu sebesar 0,947. Artinya, harga telur ayam atau variabel X1
Dan pendapatan yaitu variabel X2 terhadap permintaan yaitu variabel Y sebesar 94,7%. Sedangkan sisanya sebesar 5,3% harga telur ayam dan pendapatan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.